بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. Alhamdulillah, kita berikan panjang umur bisa menemui bulan Rajab Al-Asab Al-Asam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan menjumpai bulan Ramadan, melanjutkan ta'lim kitab Simtut Tarar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit dharain amin. Ila qawlihi fakana mustaqarruhu wa khassasat bihi man khassasat. Fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah wal arhamis syarifatit tahirah. Ya, wa nuran sudah, wa nuran hayyaral afkara, wa nuran hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar fata'allaqat. Wa nuran fata'allaqat fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil huruf. Fata'allaqat, maka fata'allaqat himmatur raqimi, maka himmahnya penulis. Himmah itu artinya nihayatul iradah, semangat mulai melakukan sesuatu, mulai menyiapkan sesuatu. Itu himmah namanya. Jenengan kepingin pergi haji, misal kepingin jenengan pergi haji, ketika hatinya jenengan mengatakan insya Allah saya tahun ini tak haji, itu namanya alham. Namanya alham. Itu bidayatul iradah, permulaan kepinginan. Akhirnya jenengan daftar, kemudian jenengan beli kain ihram, jenengan ikut manasik haji, itu namanya himmah. Terus jenengan pergi betulan sampai di miqat, jenengan niat. Nah itu nawaitu labbaik Allahumma hajjan. Nah itu niat, memulainya. Niat itu sambil memulai amal, itu ketika di miqat. Tapi ketika jenengan beli kain ihram, jenengan ikut manasik haji, itu himmah namanya. Orang yang lihat akan bersaksi ini betul-betul niat kepingin haji, kepingin haji yang sampai himmah. Nah itu fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil huruf, maka penulis mempunyai himmah itu bergantung kepada huruf-huruf ini. Artinya kepingin menulis. Habib Ali Al-Habsyi menceritakan keinginannya menulis kisah kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah mencapai derajat himmah. Memang beliau menyiapkan kalimatnya, ditambah lagi ilham-ilham yang Allah turunkan kepada beliau. Soalnya dikatakan dalam riwayat beliau ini Al-Habib Ali Al-Habsyi menulis Simtut Duror yang indahnya, maknanya, ketinggian bahasanya kayak semacam ini, itu dalam 2 kali majelis selesai.
waridat minallah. Itu bukan dari karangan orang biasa, tapi itu al-ilham waridat minallah. Sampai cuma 2 majelis muridnya disuruh nulis, beliau mengemlakkan mulai alhamdulillahil qawiyyi sultanuh ditulis, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, sampai tengah-tengah berhenti. Akhirnya lain waktu melanjutkan sampai akhir cuma 2 majelis, jadilah Simtud Durar kitab yang dibaca wallahu a'lam mungkin tiap malam ada orang baca. Pahalanya Habib Ali Al-Habsyi seperti apa? Berapa orang membaca setiap malam, mungkin ada orang baca. Fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil huruf, maka himmahnya penulis bergantung kepada huruf-huruf ini. Bi an yarquma fi hadzal qirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dzalikan nuri ma'ruf. Bi an yarquma, bi an yarquma, dengan menulis fi hadzal qirtasi, di dalam kertas ini, ma huwa ladaihi, menuliskan apa yang ada pada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rufun min ajaibi dzalikan nur. Nah, itu urutannya itu. Kalau di dalam Simtud Durar kita baca bi an yarquma fi hadzal qirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dzalikan nuri ma'ruf, tapi itu beliau meletakkan lafadz ma'ruf di akhir untuk sajak. Soalnya setelahnya wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Ma'ruf, mausuf, sajak, itu keindahan kalam. Itu alimnya Habib Ali Al-Habsyi, beliau meletakkan kalimat-kalimat ini agar ada munasabah di dalam akhir ayat, ada sajak, akhirnya fa, akhirnya yang satu juga fa. Kalian kalau membaca Simtud Durar, kalian akan temuke 2 atau 3 ayat, kalau kita sebut itu ayat, itu akhirnya sama, entah 2 entah 3. Kadang ada yang fa, lihadhil huruf ma huwa ladaihi min ajaibi dzalikan nur ma'ruf awsafi dzalikal mausuf, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Ajib. Wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. 2 atau 3 itu beliau membuat sajak. Dan akhir surah, kalau kita nyebut surah, atau fasal, kalau kita nyebut fasal, beliau mengakhiri dengan ya mim, dzalikan naim, dan sampai akhir ya mim semua. Sajaknya itu wajib. Makanya yang santri-santri itu ngaji sing tenanan, tidak semua orang bisa dapat kesempatan belajar ilmu balaghah, itu dikaji buat menikmati bacaanmu Al-Quran, hadis Nabi, maulid-maulid, kalamnya para ahli hikmah, kalamnya para aulia, rahasianya dari segi lafaz, makna, itu nikmati. Itu tidak bisa sembarang orang bisa menikmati. Santri megang kuncine, gunakan ilmunya itu. Itu kalau di dalam ilmu badi' namanya saj'a, as-saj'u, badi' as-saj'u bi ayyarqum fi hadzal qirtas ma huwa ladaihi ma'ruf, apa yang terkenal ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Min ajaibi dzalikan nur, yaitu keajaiban nur yang agung itu. Dzalika maknanya berarti li ta'zim.
bi ayyarqama fi hadzal qirtas. Habib Ali Habsyi mengatakan, maka himmah saya sebagai penulis ini bergantung dengan huruf-huruf ini untuk menulis fi hadzal qirtas, di dalam kertas ini, ma huwa ladaihi ma'ruf, apa yang terkenal ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Min ajaibi dzalikan nur, yaitu menuliskan keajaiban nur yang agung itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut nur, itu sudah pernah kita bahas bahkan berkali-kali dulu, tapi mengingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut nur, dan itu betul. Allah juga namanya nur, betul juga. Allah punya nama An-Nur, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya nama An-Nur, dan itu betul semua. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu namanya Nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya nama Nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, yakni Al-Qur'an. Anta nurun fawqa nuri, wahai Nabi, kau itu cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dalam Quran, nurun ala nur, Allah itu cahaya di atas, Allah itu nur di atas nur. Allah nur di atas nur. Ketika berjanji kita nyebut anta nurun fawqa nuri, Nabi juga nur di atas nur. Itu enggak syirik itu, soalnya semuanya betul. Seperti Allah Ta'ala nurun fawqa nur, Allah itu kalau di tafsir Jalalain munawwir, yang menerangi. Tapi dalam tafsir yang lain, hakikatnya makna nur itu Allah, sedangkan nur yang dimaknai cahaya majaz. Sedangkan nur nisbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur, maknani cahaya di atas cahaya. Betul semua. Min ajaibi dzalikan nuri ma'ruf. Keajaiban-keajaibannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang bisa mengira-ngira seperti apa derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang tahu derajatnya Nabi cuma yang menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanatil alsunu la tafi bi ashri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Wa in kanatil alsunu, meskipun lesan-lesan, la tafi, tidak akan bisa menepati, bi ashri mi'syari awsafi dzalikal mausufi, tidak akan bisa lesan-lesan menepati sepersepuluhnya sepersepuluh dari sifat-sifatnya orang yang disifati yang agung itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepersepuluhnya sepersepuluh. Jenengan punya 10 batang kayu, 10 batang kayu itu jenengan ambil satu, berarti jenengan sudah mengambil sepersepuluhnya, ya kan? Satu yang antum ambil potong-potong 10 bagian, terus ambil satu bagian, itu sepersepuluhnya sepersepuluh. Itu sepersepuluhnya sepersepuluh saja tidak bisa lisan kita menepati pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mensifati Nabi secara utuh lisan keluh, tidak bisa. Meskipun kita bisa tetap tahu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya para sahabat, bisa, tapi itu yang mereka bisa ungkapkan itu hanya kemampuan mereka mengungkapkan. Dalam hati mereka ketakjuban yang nggak bisa mereka katakan tersimpan sampai mereka meninggal, tidak bisa terungkapkan. Rahasia keindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahasianya sifat-sifat mulianya Nabi, jadi rahasia khusus mereka, tersimpan sampai mereka mati. Yang mereka itu hanya bisa merasakan dalam hatinya, bisa mereka mengucapkan
masih lebih daripada itu. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, disifati beliau seperti ini. Diakhiri kalimat la tara mithlahu qablahu wala ba'dahu. Intinya kau tidak akan lihat yang semisal Nabi sebelumnya Nabi ataupun setelahnya Nabi. Tidak akan ada yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditutup, dikunci sama kalimat itu. Intinya tidak akan kau temukan yang semisalnya beliau. Misal kau ada orang dari segi zahir mirip sifat-sifatnya Nabi secara bil lisan, tapi hakikatnya tetap beda. Dulu ada dalam kitab Akhbarul Hamqa, Imam Ibnul Jauzi itu ngarang kitab dikasih nama Akhbarul Hamqa, kisah para orang bodoh. Kisah para orang bodoh. Bagus itu kitab. Isinya itu kalau kalian misal bosan itu bukaan itu kitab, bisa guyu kalian. Kisah-kisah lucu orang-orang yang bodoh tapi dikumpul ke dalam satu kitab. Itu ada dalam salah satu kitab itu ada satu raja namanya lupa Al-Fakir. Raja memang khalifah atau sultan, raja ada. Punya kerajaan. Itu kisahnya beliau mengirim putranya jadi panglima perang, dikirim ke medan perang. Anaknya sendiri dikirim ke medan perang, perang sama musuh. Walhasil si anak Masya Allah mimpin prajurit kerajaan. Ketika di tengah-tengah medan pertempuran, raja ini di kerajaan ngirim surat perintah ke satu apa istilah kata pembantunya anak buahnya, kirim segera ini surat antar ke anakku di medan perang. Siap raja. Anak buahnya langsung ke medan perang, bawa surat raja buat pangeran di medan perang. Langsung sampai di medan perang itu si pangeran langsung menerima surat dari raja. Pangeran langsung buka dengan takzim. Zaman-zaman kerajaan kalau buka suratnya rojo tidak ada rajone, suratnya tok takzim. Surat dari raja, isinya nak kau pulang sekarang. Ini perang belum selesai malah disuruh pulang. Akhirnya alhasil prajuritnya ditinggal, beliau pulang. Anaknya ketika pulang punya pikiran mungkin terjadi hal lebih penting daripada perang, sampai bapak saya yang ngirim perintah pulang sekarang juga. Akhirnya anaknya ibarat kuda yang ngebut sampai akhirnya sampai kerajaan, dilihat kerajaan semuanya tenang. Dipikirnya ada pemberontakan, ada apa. Ternyata sampai kerajaan tenang semuanya, tidak ada yang aneh masuk, tidak ada yang aneh. Sampai ke kamarnya raja, dipikir raja lagi sakit atau apa, ternyata raja nih lagi enak-enakan tiduran di atas ranjangnya. Kaget. Akhirnya si pangeran itu ngomong, wahai bapakku, saya kira terjadi sesuatu yang penting. Jenengan manggil saya dari medan perang disuruh pulang sekarang juga, ada apa? Iya nak, ada yang penting nak. Apa wahai bapakku? Kira-kira saya itu kalau jadi wanita itu milih jadi istrinya Nabi Yusuf atau istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangerannya langsung nebuk, maksudnya apa? Iya nak, jawab nak, saya pengen tahu jawabanmu. Saya itu kira-kira nek misal perempuan macam jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa istrinya Nabi Yusuf enaknya? Ya wahai bapakku, kalau kau memilih misal jadi perempuan, misal
dan kau kepingin misal jadi istrinya siapa, kenapa enggak kau pilih istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah lebih utama ketimbang Nabi Yusuf, dan Rasulullah lebih ganteng ketimbang Nabi Yusuf. Udah pilihlah jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya langsung duduk, saya tadi mikir gitu nak, enak jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalnya Rasulullah lebih ganteng dan lebih mulia ketimbang Nabi Yusuf. Tapi saya teringat ada Aisyah itu cemburuan, takut saya sama Aisyah. Akhirnya saya putuskan, saya kalau misal jadi perempuan istrinya Nabi Yusuf aja deh, tidak ada Siti Aisyah yang galak cemburuan. La haula wala quwwata. Akhirnya si anak pulang lagi medan perang. Itu sampai si raja itu membayangkan, kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya itu seperti itu, indahnya itu, masya Allah, kalau jadi istrinya itu ya apa senang, sampai ada yang macam itu. Itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan semua lisan akan keluh kalau disuruh mensifati sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat keindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam walau fil manam, dan semua umatnya akan bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, kecuali al-bakhil, kecuali orang yang bakhil tidak akan bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, yaitu orang yang bakhil ketika disebut namanya Nabi dia enggak mau sholawat, itulah orang bakhil.